waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ini insya Allah menjadi manasik kita, dan alhamdulillah di saat Bapak Ibu manasik ini dalam kondisi hujan deras. Mudah-mudahan ini pertanda umroh Bapak dan Ibu mabrur. Baik Bapak dan Ibu, karena ini ada yang di belakang supaya terlihat saya berdiri ya. Ada yang sudah pernah umroh sebelumnya? Ada yang sudah pernah umroh? Ada ya, ada sebagian kecil berarti. Yang belum pernah umroh? Alhamdulillah, sebagian besar. Ada yang sudah pernah ke Mekah? Yang belum pernah ke Mekah? Oh, alhamdulillah. Baik. Kemarin yang sudah ikut manasik di Palembang? Yang belum manasik? Yang besok nggak mau berangkat? Berarti semua mau berangkat ya. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Insya Allah panitia-panitia dulu ya Bapak dan Ibu. Saya Arifin Nugroho. Insya Allah nanti yang akan membersamai Bapak dan Ibu ya, membersamai Bapak dan Ibu selama 9 hari ke depan sampai tanggal 15. Dari tanggal 7 sampai tanggal 15. Ada yang pernah kenal dengan saya? Ada? Hah? Di mana? Nanti ada Mbak Maya juga ya, Mbak Maya ya, yang dari Palembang ya, dari cabang Palembang, Mbak Maya yang juga akan bersama dengan Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada urusan ibadah yang perlu ditanyakan, tanya saya. Kalau ada urusan koper dan isinya, tanya siapa? Jangan kebalik. Jangan tanya ibadah sama Maya, terus tanya koper sama saya. Itu salah dokter ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, alhamdulillah memang spesial nampaknya grup kali ini, sebab biasanya ya hanya ada ustadz saja. Tapi ini tidak ada ustadz, terus ada panitia langsung dari daerah, terus nanti ada dokter juga. Kalau yang sakit-sakit tanyanya sama dokter ya. Jangan tanya ke saya, Ustadz saya perut kembung bagaimana? Kalau tanyanya ke Ustadz sama Ustadz pasti dijawabnya suruh minum air zam-zam, sama suruh banyak-banyak istighfar. Nah, kalau datang ke dokter nanti insya Allah akan dikasih obat. Insya Allah dokter ada, panitia ada, Ustadz ada. Nanti di setiap bis ada mutawif. Apa itu mutawif? Mutawif itu pendamping ibadah yang akan mendampingi Bapak dan Ibu kalau ada kebutuhan-kebutuhan teknis baik di Madinah maupun di Mekah. Jadi nanti Bapak Ibu ini kan 3 bis ya dari Palembang. Bukan cuma saya sendiri, bukan cuma Mbak Maya sendiri. Nanti di tiap bisnya ada mutawifnya. Ada satu ustadz lagi yang memang sudah standby di Mekah, yang sudah standby di Madinah. Nanti yang akan mengurusi, mendampingi Bapak dan Ibu untuk masalah-masalah teknis. Tapi di sini rata-rata yang banyak bapak-bapak ya, ibu-ibu sedikit. Jadi aman. Kalau banyak bapak-bapaknya aman. Apalagi bapak-bapaknya juga kan tentara. Ya. Jadi insya Allah aman, copet aman. Ya, kejahatan kriminal aman. Dan itu alhamdulillah karena kita insya Allah datang ke tanah suci, tanah halal. Insya Allah semuanya juga aman. Jadi memang ini biasa Bapak Ibu, ada manasik namanya. Setiap kita mau berangkat umroh itu ada manasik. Dan Masya Allah memang kalau kita lihat di antara perjalanan-perjalanan orang ke luar negeri itu ada yang spesial kalau ke Mekah Madinah, sebab ada manasiknya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Eropa nggak ada manasik, pergi ke Amerika nggak ada manasik, pergi ke tanah suci ada manasik. Kenapa? Sebab kalau kita ke tanah suci ini ibadah. Kita akan pergi besok itu ibadah ya.
oleh sebab karena besok itu kita ibadah, maka watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, diminta berbekal. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini ayat turun buat mereka yang mau berangkat ke tanah suci. Bapak Ibu besok semuanya mau ke tanah suci. Kita insya Allah berangkat, nanti landing di Madinah, nanti di hari apa itu kita berangkat ke Mekah. Itu semua full ibadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, watazawwadu, berbekalah, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal takwa. Kita tidak pengajian panjang, Bapak dan Ibu. Kita manasik itu persiapan. Bekal yang penting itu 3. Bekal pertama, ini nanti saya ngasih manasik sekitar 1 jam. Di akhirnya ada ujian. Yang nilainya di bawah 6 nggak lulus, nggak dapat makan malam. Sepakat? Persiapan yang pertama, bekal yang pertama adalah persiapan fisik. Namanya umroh ini Bapak dan Ibu, mungkin bukan seperti ibadah-ibadah biasa. Dia butuh persiapan fisik. Persiapan fisik itu penting. Sebab kalau tidak ada fisik, kita naik pesawat saja. Kemarin dari Palembang Jakarta berapa jam? 1 jam. Capek tidak? Lumayan ya. Besok 9 jam. 9 jam di atas pesawat. Itu aja berangkatnya sudah fisik. Nanti turunnya juga, nanti naik bis dari Madinah ke Mekah 8 jam. 6 sampai 8 jam. Nanti aktivitasnya tawaf, jalan, sa'i. Tapi insya Allah kalau tentara tawaf dan sa'i kecil, walaupun jangan dikecilkan. Sebab hati-hati mereka yang sombong di tanah suci, takut nanti dapat balasannya. Ya, walaupun itu insya Allah kita sudah persiapan, hati ini selalu tawadhu. Nanti ada persiapan yang kedua, persiapan hati. Jadi yang pertama persiapan fisik. Fisik udah siap, insya Allah semuanya sudah. Ada yang sakit? Saya belum dapat manifestnya tadi. Yang paling tua usianya berapa? Saya biasanya selalu lihat yang paling tua. Ibu berapa ibu? 56. Ada yang di atas 60? Bapak berapa Pak? 67. Baik, di atas 70. Oh aman. Sebab biasanya saya anggap tua itu kalau sudah di atas 85. Berarti rata-rata masih segar 85. Baru itu ada insya Allah intens perhatian khusus. Tapi kalau masih di bawah 85, insya Allah semuanya masih bisa terhandle dengan baik. Yang di bawah 20 tahun, mana 20 tahun? Hah? Ada bayi? Nah, itu perhatian khusus. Bayi berapa bulan? 11 bulan. 11 bulan ya? Bismillah. 2 tahun, 3 tahun. 11 bulan? 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah. Ibunya ikut? Ikut semua Bapak. Iya, yang penting itu. Sebab kalau anaknya aja yang berangkat, ibunya enggak. Kalau ibunya ikut, nanti kalau butuh apa-apa, saya selalu memitigasi dulu Pak. Ya, berapa yang di atas 80 tahun, berapa yang di bawah 5 tahun. Supaya Pak, nanti karena ini yang membutuhkan perhatian khusus. Berarti ini mayoritas insya Allah semuanya saling memperhatikan. Yang berangkat dengan pasangan, yang berangkat sendirian. Nah, sendirian ini nggak perlu diperhatikan. Insya Allah bawa barang sendiri itu lebih mudah ya, dibanding misal bawa keluarga. Memang mirip perang Pak. Kalau kita perang itu kan begitu kita lihat mana yang usia lanjut, mana yang usia bawah, mana yang bawa pasangan, mana yang tidak. Sebab nanti kita ini mau perjalanan. Yang akan menjadi saudara ya selama 9 hari ini adalah kita. Yang tahu apa-apa yang terjadi pada kita adalah grup dan rombongan kita. Maka jadikanlah ini sebagai saudara walaupun hanya 9 hari. Sudah tahu kamar teman sekamar? Alhamdulillah. Berarti teman sekamar di sini sama dengan teman sekamar di sudah dibuat sama? Oh beda. Oke beda. Tapi teman sekamar yang di Madinah Mekah
Sudah saling. Nah, itu penting. Kenapa? Tadi saya bilang persiapan fisik. Fisik kita sudah oke. Yang kedua, persiapan fisik berikutnya, kalau ada yang punya kebutuhan obat khusus, ya, ini lebih bagus. Walaupun NRA punya dokter bawa obat, tapi alangkah lebih baik kalau bawa persiapan obat yang memang biasa dikonsumsi kalau pas lagi sakit tertentu. Sebab besok kita datang, memang suhu di bulan-bulan April ini mirip dengan Jakarta, mirip dengan Palembang, agak lebih sedikit dingin. Kecuali kalau nanti datangnya di bulan Desember, Januari, Februari, waduh, memang beda, dingin luar biasa. Nah, kalau di bulan Juni, Juli, Agustus panas luar biasa. Bulan April, Maret, April buat orang Indonesia sama. Tapi kadang-kadang namanya gurun pasir, ada yang begitu landing, di sini belum batuk, begitu landing batuk. Di sini belum flu, begitu landing di Madinah Mekah flu. Ya. Sebab kalau di sana itu pinginnya di masjid terus. Ya. Di sini kadang-kadang sholat Jumat aja terlambat. Ya kan? Di sana di masjid terus, jadi i'tikaf di masjid. Kadang-kadang kalau fisik nggak kuat sakit, maka persiapannya apa? Bawa obat sendiri. Ya kalau nanti di sana ada dokter, kadang-kadang kita ngantri, ya keburu. Di sana juga ada apotek. Cuma karena yang jaga itu orang Arab, maka bahasanya apa? Ada yang bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Datang ke apotek bingung. Akhirnya bahasanya bahasa salah paham. Salah-salah yang penting paham. Begitu ditanya sama orang apotek, dia udah tahu tuh. Oh, nggak mungkin dikasih bakso, Pak. Pasti dikasih. Ya, kalau kita flu juga, nah dikasih. Cuman masalahnya ada penyakit yang nggak bisa pakai bahasa Islam. Kalau buang-buang air, kita gimana bahasa? Kan bingung. Nah, kalau kita sudah bawa, misal contoh, nanti masuk angin kita bawa. Nanti ini kita bawa. Kalau ternyata belum ada, nggak siap. Misalkan karena kalau biasanya kan manasik orang Jakarta, tinggal pulang dia mampir. Ya, kalau nggak dekat sini masih ada tuh Indomaret atau apa, lu banyak-banyak. Ya, beli obat batuk, beli obat apa, yang khusus dikonsumsi. Kalau nggak, alhamdulillah apa. Ya, yang penting kita sudah bersih. Ya, nah, kita akan umroh nih ya. Hari Kamis ini kita akan umroh. Umroh itu ada. Kalau kita lihat 5. 1 ihram. Nanti saya akan jelaskan apa itu ihram. 2 ini rukunnya Pak, nggak boleh hilang ini. Rukun pertama ihram, rukun kedua tawaf, rukun ketiga sa'i, rukun keempat tahallul, rukun kelima tertib. Nggak boleh tahallul dulu, baru sa'i, baru nggak boleh. Ihram, terus tawaf, terus sa'i, terus ya, ini 5. Apa? Ini semua akan kita laksanakan di hari Kamis. Hari Kamis, insya Allah. Kamis malam Jumat, Pak. Masya Allah. Jarang-jarang tuh dapat jamaah juga yang umrohnya Kamis malam Jumat. Artinya kalau kita Kamis malam Jumat ini udah masuk hari Jumat, kita pasti umrohnya malam. Kita akan umroh di malam Jumat, betul ya? Iya betul, kita akan umroh di malam Jumat. Ya, di hari raya tiap pekan berarti itu. Tapi memang malam Jumat itu banyak keutamaannya. Umroh kita insya Allah juga banyak keutamaannya besok. Tapi penuh biasa. Maka, kan apa? Bismillah. Ya. Ihram yang pertama, kurang lebih begini kalau dibikin jam. Jam 10 hari Kamis. Jam 10 hari Kamis itu bapak dan ibu kita laksanakan sunnah ihram. Apa saja sunnah? Nih sunnah. Sunnah sebelum ihram apa dia? Kuku potong, bersihkan, yang panjang-panjang potong. Hari Kamis jam 10 kurang lebih begitu. Lalu kalau ada yang mau dicukur-cukur, dirapikan. Ya, bulu-bulu ketiak apa segala macam dirapikan. Karena kita ingin melaksanakan ibadah harus rapi. Mau ketemu komandan aja kita rapi. Apalagi ini kita mau datang ke Baitullah, rapikan semua. Selepas itu kita mandi. Kurang lebih sekitar berarti kurang lebih ya, jam setengah 11 atau jam 11 kita mandi. Yang kita sebut dengan mandi sunnah ihram. Mandinya seperti mandi janabah.
tapi diniatkan mandi sunnah, ihram. Awali dengan wudhu, lalu guyur kanan, guyur kiri, guyur kepala, basahi seluruh tubuh. Ya, niatnya apa? Mandi sunnah, ihram. Selepas itu, nah boleh habis andukan, kasih wangi-wangian di badan silakan. Baru setelah itu kita pakai pakaian ihram. Jadi pakai pakaian ihramnya sebelum sholat duhur. Minta tolong kain ihram. Ada nggak yang sudah bisa pakai pakaian ihram semua? Belum. Kalau yang ibu-ibu aman, sebab ibu-ibu ini pakaian ihramnya adalah pakaian seperti biasa sholat saja. Nah, khusus bapak-bapak ini agak lain. Kenapa? Sebab bapak-bapak ini kita nggak pakai pakaian biasa. Kita hanya diperbolehkan untuk memakai pakaian 2 lembar ini saja. Sudah dapat semuanya? Pastikan dapat ya. Ini kita harus pakai ini. Nggak boleh yang lain. Celana dalam copot, kaos dalam copot, nggak boleh. Tidak boleh ada yang menempel di badan kita kecuali hanya 2 kain ini saja. Ini atas bawah ukurannya sama, Bapak, ya. Tidak perlu dilihat ini mana atas mana bawah ya. Sama ya. Ini sama. Oke. Karena kita hanya menggunakan 2 kain ini, maka prinsip memakai ini adalah 1 safety, 2 safety, 3 safety. Sebab kalau tidak safety, hati-hati saat ngejar bis, ini bisa berkah. Ada 17 cara memakai ini. Saya akan pakai cara yang ketiga. Kalau semua 17 saya kasih tahu semua, repot. Nanti jadi nggak. Nih. Yang satu untuk kain, Pak ya. Saya coba. Yang satu ini untuk di bawah, bapak-bapak. Ada yang mau videokan? Silakan. Tinggal dilihat-lihat lagi. Kalau bapak-bapak sudah punya cara sendiri dan nyaman dengan cara itu, nggak usah diganti, Pak. Saya udah dapat dari ustadz saya di kampung, pakai itu. Saya udah dikasih tahu dengan bapak saya cara waktu beliau dulu haji. Silakan. Ini nggak harus. Bapak-bapak mau begini-begini, salah. Cuma takutnya ini begitu lagi jalan, ya, ini keinjak, nah ini jatuh. Silakan aja caranya. Cuman kalau mau pakai yang ini boleh. Jadi satu, Pak, ini karena ini dia memanjang, kasihlah ke arah kanan 2/3. Yang di sebelah kiri ini sisa 1/3. Tempelkan yang 1/3 ini di sebelah kanan. Ya. Nanti di sini masih ada sisa berarti kan? Nah, tempelkanlah di sini. Nah, ini sudah kayak sarung. Tinggal ini nanti, nah, ditekanlah ini ke dalam. Lalu kita sudah begini. Kita gulung. Aman? Coba dulu. Tarik. Mau tarik siapapun aman. Ya. Mobil khusus yang bawa anak kecil. Kalau nggak bawa anak kecil atau berangkat sendirian, oke. Ini kadang-kadang yang bawa anak kecil. Ini kadang-kadang anaknya megangnya ini terus. Ya, ditarik. Kalau ini nggak kuat ya. Anaknya nyangkut mau beli permen, jalan begini. Nah, ini bahaya. Saya ulangi lagi ya. Di kanan berapa? 2/3. Sisakan kiri 1/3. Ya. Tempellah yang 1/3 ini di sini. Masih ada sisa di sini. Tempelkan ke sini lagi. Nah. Ya. Lalu ini tekan ke dalam. Baru ini dimasukkan ke sini. Setelah itu seperti sarung saja. Nah, jangan ke bawah, sebab batas dari aurat lelaki pusar. Jangan pusarnya itu kelihatan. Ya, pusar harus tertutup. Nah, Ustaz, saya mau pakai ikat pinggang sabuk, silakan, nggak apa-apa. Kalau ikat pinggang sabuk boleh. Sabuk masih kurang yakin lagi, mau dengan tali rapia, silakan. Ikat lagi, bebas. Ya, untuk meyakinkan. Kalau ini boleh, tapi celana dalam tidak boleh. Terus yang atas lebih gampang. Ya, yang atas ini hanya ditutupkan di kedua bahu begini saja.
Cuman supaya nanti ini tidak bingung, karena kadang-kadang ada orang yang begitu dia pakai di atas begini pun sebenarnya sudah oke. Tapi waktu sholat jadi masalah. Bukan buat dia masalahnya, buat yang ada di belakangnya. Begitu takbir Allah Akbar. Begitu lagi sujud jatuh ke depan. Jadi orang yang di belakangnya sholat nggak khusyuk. Jadi gimana? Nah, ini yang kiri letakkan di rusuk kanan. Kiri letakkan di rusuk kanan. Nah, yang kanan ini tinggal kita selempangkan di atas bahu. Ah, sudah aman. Ini sudah kurang lebih begitu ya. Nah selama ini nanti sudah kita pakai, kita langsung, belum kita mulai memahami, belum kita langsung berangkat menuju ke masjid sholat duhur. Tapi karena ada namanya sholat sunnah ihram, maka kita kerjakan sholat sunnah ihram itu sebelum sholat duhur. Berangkatlah kita hari Kamis itu ke masjid untuk sholat duhur. Sampai di masjid usahakan sebelum adzan duhur, atau kalau sesudah adzan duhur pun nggak apa-apa. Tapi kita sholat sunnah ihram dulu 2 rakaat. Harus sebelum duhur. Sebab kenapa? Sebab nanti kita akan jamak dengan asar. Kita akan jamak selesai dari sholat duhur 4 rakaat. Kita bangun lagi karena kita akan perjalanan menuju ke Mekah. Kita sholat asar 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Sebab kita duhurnya 4 rakaat. Nah selepas asar, karena ini sholat dengan sebab, dan sebabnya itu mutaakhir. Nah gampangnya begitulah bahasa fikihnya. Tidak bisa kita sholatkan ba'da asar. Harus kita sholatkan sebelum duhurnya, sebelum duhur. Ya, itu kurang lebihnya. Nah nanti setelah itu masih nih kita udah, walaupun pakai pakaian ini, larangan ini belum berlaku. Walaupun sudah pakai pakaian, walaupun sudah sholat, nanti habis duhur di hari Kamis itu kita makan siang. Habis makan siang kita berangkat menuju ke Miqat namanya, di Dzul Hulaifah, di Bir Ali. Sampai di sana baru kita mulai niat ihram kita. Kita sudah pakai pakaian ihram, sudah nggak ada lagi yang nempel di badan kecuali 2 pakaian ini buat laki-laki, yang buat ibu-ibu seperti apa namanya, sholat ya, menutup aurat, mungkin kurang lebih begitulah ya. Nah setelah itu nanti di situ mungkin kalau ada yang mau sholat boleh sholat, tapi sholatnya tahiyatul masjid saja, bukan sholat sunnah ihram, sebab kita sudah pakai pakaian ihram ya. Setelah itu nanti di bis akan dipandu, semuanya akan dipandu. Kita berniat bersama, labbaik Allahumma umratan Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Semuanya jawab, berarti argo sudah mulai jalan. Nih kalau kita sudah niat tadi Bapak, kalau kita sudah niat tadi Ibu, sampai kita tahallul ada larangan yang harus dijaga, nggak boleh dikerjakan selama kita belum tahallul. Nggak boleh motong kuku, nggak boleh cabut rambut, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh menutup kepala. Jadi kadang-kadang bapak-bapak dapat bis yang AC-nya mungkin bocor. Makanya sengaja saya copot ini songkok, sebab nanti kalau sudah di sana kita udah nggak pakai songkok lagi. Ya, nggak boleh pakai penutup. Wangi-wangian, kadang-kadang kita pakai tisu basah. Selepas COVID ini punya kebiasaan gitu kan. Nah, sampai di hotel tiba-tiba pakai sabun yang ada wangi-wangiannya. Tuh, larangan, nggak boleh. Setiap larangan yang dikerjakan akan ada dendanya. Lalu buat laki-laki nggak boleh nutup kepala dan tidak boleh nutup mata kaki. Jadi tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai kaos kaki. Sendal jepit lebih bagus. Tapi kalau tidak pakai sendal jepit, yang penting sebenarnya mata kaki terlihat. Ya, jangan mata kaki tertutup. Buat wanita tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup telapak tangan. Mohon maaf, ini semua tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Bahasa gampangnya begitu. Tidak boleh pakai make up yang kayak orang mau kondangan. Merah, orange, hijau. Mau kemana Bu? Mau ke Ka'bah? Ke Ka'bah, bukan kondangan. Jangan berhias. Ya.
Laki-laki nggak boleh pakai pakaian berjahit, nggak boleh. Mau celana dalam, ada celana dalam yang tidak berjahit, nggak boleh. Sekarang dijual kan begitu, nggak ada. Nggak ada. Pakaian dalam nggak ada. Semua cuma boleh. Boleh ini saja, 2 kain. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berdebat, tidak boleh berkata porno, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh membunuh diri. Ini dilaksanakan terus. Kita akan jalan. Perjalanan kita harus jaga itu. Perjalanan harus kita jaga ini. Nanti kita sampai di Mekah kurang lebih ba'da maghrib atau mungkin ba'da isya. Sampai di hotel kita makan malam. Kemungkinan untuk kondisi yang kredit seperti saat ini, sholat khusus untuk sebelum berangkat itu, karena takut nanti di masjid akan ada kendala, maka sholat di kamar masing-masing. Kecuali nanti kalau misalkan mutawif kita menyampaikan sudah aman, Ustaz, tidak terlalu kredit, kita bisa sholat di masjid, kita akan sholat berjamaah di masjid. Kita lihat kondisi. Selepas itu, klik lagi. Nah, kita akan langsung rukun yang kedua, tawaf. Tawaf. Tawaf itu 7 kali memutari Ka'bah. Dan Ka'bah itu ada di sebelah kiri. Ya. Jadi muter tuh. Ada angka 1, muter ke sana. Dimulainya semua dari Hajar Aswad, startnya di situ. Dari Hajar Aswad. Insya Allah tidak perlu bingung, nanti mutawif akan memberikan aba-aba. Bapak dan Ibu, kita sebentar lagi akan melihat Ka'bah, ikuti doanya, Insya Allah kita akan mulai di sebelah kiri Bapak Ibu ada Hajar Aswad, lihat, lalu berikan isyarat seperti ingin mencium. Ya, kiss back. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, teman, mulailah putaran pertama. Ikuti saja doa kalau tidak hafal. Ada yang sudah hafal doa putaran 1? Putaran 2? Putaran 3? 4? Alhamdulillah. Kalau belum, berarti ikuti saja. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ikutin apa yang disampaikan oleh mutawif. Tapi yang diikuti hanya doanya saja. Batuknya mutawif nggak perlu diikuti. Kadang-kadang kan mutawifnya batuk, jamaahnya sepakat. Ya, 7 putaran. Selesai, diawali di Hajar Aswad, diselesaikan di Hajar Aswad. Ikuti saja apa yang disampaikan Ustaz. Gak perlu bawa gelang. Putaran 1 pindah, putaran 2 pindah. Gak perlu bawa tasbih. Kalau mau nanti tawaf sendiri, nah baru supaya tidak salah. Cuman kalau dengan Ustaz, insya Allah Ustaznya juga sudah memberikan hitungannya untuk kita. Ya. Selepas di situ, nanti Bapak Ibu kalau ini muter ini kita nggak boleh kemana-mana dulu. Cuman untuk pengetahuan saja, ini Ka'bah, Ka'bah. Ya, nanti di situ ada makam Ibrahim. Di sini yang modelnya seperti sarang burung. Di situ di dalamnya ada apa emang Ustaz? Ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Tapi saat tawaf nggak boleh kita kesini, nanti dulu. Takut saya nyasar semua. Oh, ngumpul di 5, yang lain pada muter. Nah, yang 5 ini ketimpa. Apalagi kalau baru pertama, nggak tahu jalan pulang kemana. Ujung-ujungnya dia datangin askar, terus langsung ngomong, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, muter. Ini namanya Hijr Ismail. Tempat dulu di mana Nabi Ismail alaihi salam ketika membangun Ka'bah membantu bapaknya, di sini tempat. Ya, ini namanya Hijr Ismail. Ini Hajar Aswad. Di situ ada rukun Yamani, ini pintu Ka'bah. Ya. Selesai 7 putaran, kita laksanakan rukun yang ketiga. Apa rukun yang ketiga? Sa'i. Sa'i. Tawaf dulu. Tawaf, ingat waktu tawaf sama dengan sholat. Harus punya wudhu. Jangan nggak punya wudhu. Jadi nanti sebelum berangkat tawaf, biasanya nanti mutawif akan memastikan sudah punya wudhu semuanya. Lalu nutup aurat. Perhatikan aurat. 7 putaran, mulai dari Hajar Aswad, Ka'bah sebelah kiri, di dalam masjid, iyalah pasti mosok mau di, ya, nah itu berturut-turut, tidak boleh baru 1 putaran, ngopi dulu, doa, masuk putaran kedua, turut terus. Oke, setelah itu kita akan langsung sa'i. Nah, terus sa'i. Sa'i ini jalan dari Safa ke Marwah 7 kali. Tapi kalau Ka'bah perbedaannya tawaf itu muter dari satu start
Sampai di start lagi, baru dihitung 1. Kalau ini tidak. Nanti namanya sa'i, slide setelahnya. Ini ada namanya bukit sofa, ini tempat startnya. Tapi dari sofa kita start, terus jalan menuju ke, lanjut berikutnya, Marwah di sini. Ada 2, ujung sama ujung. Lanjut setelahnya. Nah, ini sofa, ini Marwah. Bukan muter, baru 1, bukan. Tapi dari sini ke sana 1. Sini ke sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tadi tawaf berawal di Hajar Aswad, selesai di Hajar Aswad. Kalau sa'i berawal di sofa, selesai di Marwah. Ya. Bacaannya juga akan dibimbing. Selesai dari sini, begitu kita di Marwah, kita akan masuk ke rukun yang keempat. Apa dia? Tahalul. Gunting. Kalau laki-laki gundul, bagus, didoakan 3 kali. Tapi kalau enggak, minimal di 3 helai, didoakan sekali oleh Rasul. Ya. Tapi kalau mau gundul, nanti bukan di sini tempatnya. Gundul nanti ada tempatnya barbershop. Bayar berapa ya? 10 real atau 15 real, saya lupa. Di sini. Ya. Ya, berarti kalau udah tahalul selesai. Umrah kita selesai di Kamis malam Jumat. Hari Jumatnya, kita selesai mungkin tengah malam, Pak. Selesai kita itu mungkin tengah malam. Hari Jumat kita memperbanyak ibadah. Kita akan ada sholat Jumat di Masjidil Haram. Sholat Jumat Bapak dan Ibu di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Tapi jangan seperti sholat Jumat di sini, khusus bapak-bapaknya ya. Azan duhur baru berangkat. Itu yakin saya nggak dapat tempat. Jam 10 udah jalan. Ya, niatkan iktikaf. Nah di hari Jumat ini juga kalau di sana nanti akan ada biasanya imam tuh kalau di Mekah dan Madinah di sholat subuhnya itu baca surah Sajdah. Surah Sajdah itu nanti di tengah-tengah ada, nggak dikasih tahu tuh, nggak dikasih tahu informasi. Kalau di sini kadang-kadang ada di masjid kita kan, Bapak Ibu nanti kita dalam sholat subuh ini karena hari Jumat sunahnya imam akan baca surah Sajdah. Nanti ada ayat sajdah, Bapak Ibu sujud. Nah, begitu. Dikasih tahu, kalau di sana nggak kasih tahu. Tapi siap-siap aja kita di hari Jumat itu. Begitu nanti baca surah Sajdah, ternyata ada aba-aba Allahu Akbar, kok kanan kiri semuanya pada sujudlah kita. Jangan sampai nanti yang dari travel era pada nggak tahu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kan baca surah sujud, kita ruku. Biarkan pada sujud. Karena di sana juga ada yang dari era. Sujud. Insya Allah sudah paham gitu ya. Nah, sholat Jumat di hari Jumat itu alhamdulillah kita nggak ada kegiatan apapun. Kita hanya memperbanyak ibadah di masjid. Selesai dari situ hari Sabtu kita city tour Mekah dengan bis ini. Kita akan ke Jabalul, Jabal Rasul, Jabal Rahmah, Musdalifah, Arafah, Mina. Kita akan melihat tempat-tempat di mana orang berhaji. Ya, kita akan mutar Arafah, Musdalifah, Mina. Lalu di hari itu, di hari Sabtu ya, di hari Ahad akan ada Milad NRA. Jadi nanti akan ada di ballroom, kalau tidak salah begitu kurang lebih ya. Nanti ada acara Milad, Miladnya itu ada pengajian, ada bagi-bagi door prize, ada apalah gitu. Senin kita pulang. Sebelum pulang ada sunnah namanya tawaf wada. Karena pesawat kita itu hari Senin jam berapa? Pulang jam 2. Berarti kita berangkat dari Mekah, dari hotel sekitar kurang lebih jam 8, jam 9. Kita tawaf wada jam 3 malam sebelum subuh. Tawaf wada kita sebelum subuh di hari Senin. Berangkatlah kita menuju ke Jeddah. Baru setelah itu nanti kita menuju bandara. Nanti ada jalan-jalan sedikit di Jeddah. Menuju bandara, pesawat kita alhamdulillah enak ini jamnya, kalau mudah-mudahan tidak delay. Jam 2
2:30 jam setengah 3 siang itu enak, badan kita belum capek. Nah ada yang dia itu jam 12 malam itu badan kita udah capek. Mudah-mudahan bismillah kita doa mohon sama Allah ini nggak ada delay, jadi pas berangkat mendarat di sini itu jamnya tidur. Begitu naik pesawat kasih makan, habis itu tidur. Bangun-bangun ngapain? Mendarat. Tapi jangan lupa sholat maghrib dan isya. Pulang, pulang. Begitu kurang lebih sampai di Jakarta lagi hari Selasa tanggal 15 tanggal 15 Bismillah. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada teknis lagi dari Bu itu.